Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Akan tetapi apabila ia menjadi pemimpin dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Jangankan Pak Jokowi, jangankan Pak SBY dan lain sebelum yang pernah jadi presiden di Indonesia, Fir'aun saja yang demi Allah mereka nggak sejahat Fir'aun. Fir'aun saja diperintahkan Nabi Musa dengan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu togo faqula lahu qawlan layyina. Yang gak boleh anak laki lahir main potong aja. Fir'aun lebih dari Rohingya loh. Terus datang ke Fir'aun, katakan perkataan yang lembut. Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Dapat pahala enggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita cela, enggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala enggak? Dapat, Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Imam Ahmad itu, lihat Imam Ahmad, seorang ulama, disiksa di 3 generasi pemerintahan. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata apa? Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan. Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan peruntukkan doa itu kecuali untuk pemerintah. Udah dibilang bernegara seperti orang sholat. Kalau imam salah ingetin baik-baik. Subhanallah. Masih salah juga, bantu dengan bacaan, mungkin dia lupa. Jangan main tarik kerah imam. Mundur loh. Nggak beres sholat kita urusannya kalau begitu. Turunin imam, ganti imam, turunin presiden. Nggak bakal pernah beres, mau sampai kapan. Kemudian saya telah terangkan rahasia, ruh dan makna. Kenapa diperintah taat kepada pemerintah walaupun dia berbuat zalim? Sebab kudeta terhadapnya itu menyebabkan apa? Kerusakan yang lebih besar. Dan sepakat para ulama tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang apa? Yang lebih besar. Tahu nggak, Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan, Pak. Cungkil dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120.000 orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in. Mendengar orang berdoa, ya Allah binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Kata Al-Hasan Al-Basri, kamu jangan doa seperti itu. Aku khawatir, kata beliau, kalau Allah kabulkan doamu dan Hajjaj pun binasa, ternyata penggantinya dia kera dan babi. Katakanlah kamu mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf itu kejam. Memang dia kejam, betul. Dan kamu berdoa kepada Allah supaya Allah binasakan dia. Kamu yakin penggantinya lebih baik? Tentu teman-teman sekalian ya, menasihati pemimpin, orang yang bisa sampai suaranya ke pemimpin itu. Kalau antum menasihatin seseorang, cari misalnya seorang pemimpin perusahaan. Contoh saja dulu, kita cari siapa pegawai perusahaannya yang bisa menyampaikan kata-kata itu. Atau siapa kira-kira orang yang bisa sampai suaranya. Kecuali kalau kita memang langsung didengar, alhamdulillah. Pemimpin ini mendengarkan aspirasinya atau penyampaian dan keluhannya masyarakat, baguslah gitu kan. Nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka cukup dengan doa. Kita doakan saja. Itu senjata bagi orang beriman. Allah bisa masukkan ke dalam hati dia berubah, bisa. Bukan mustahil.